Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadilah saksi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita percaya Dia bukan Tuhan yang mati. Dia bangkit, Dia hidup, dan Dia naik ke surga, mencurahkan rohnya atas setiap kita. Sungguh ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya! Namanya Tuhanku, menara yang
Nama yang memberikan kebebasan, nama yang memberikan kesembuhan, bahkan nama yang memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya segala kuasa tunduk pada nama-Mu. Engkau yang termulia di bumi, di sorga. Engkau mencurahkan Roh-Mu untuk memimpin hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu dengan-Mu selamanya. Yes Lord. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal
merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Biar Roh-Mu yang terus memimpin hidup kami, agar kami menang Tuhan. Bimbing kami Allah Roh Kudus. Kiaralamaya syakaralamaya su. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang. Yes.
Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Panglima kami yang memimpin peperangan hidup kami. Dan dipastikan Engkau sudah membuat kepastian bahwa umat-Mu, gereja-Mu pasti menang. Karena bersama dengan Engkau luar biasa. Karena itu hari yang besar ini kami memperingati hari kenaikan-Mu ke sorga. Kami tahu itulah suatu pernyataan kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Bapak buat putra-Mu Yesus yang Kau sudah utus untuk menjadi teladan. Supaya kami mengikuti jejak Tuhan kami Yesus. Dan kami pun dipastikan untuk menang. Terima kasih. Urapan-Mu berlaku atas kami semua. Umat-Mu, jemaat Tuhan yang mendengarkan melalui daring ini. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya berkata bersama amin. Shalom teman-teman semua. Selamat kita memperingati hari kenaikan Tuhan ke sorga. Luar biasa, ini peristiwa yang mengakhiri perjalanan Yesus di bumi, lalu dia naik ke sorga. Saudaraku, kita tahu perjalanan hidup itu adalah harus kita lalui. Hidup adalah perjalanan. Ya, life is a journey. Tapi hidup itu peperangan. Nah, kita tahu peperangan terus modelnya itu naik. Berganti. Cara konvensional sudah nggak mungkin menang lagi. Dengan kekuatan jumlah tidak mungkin menang. Itulah kekalahan China dulu dalam perang candu. Karena Inggris memakai senjata-senjata. Tapi tentara China dikerahkan jauh lebih banyak. Tapi ditembaki semua mati. Saudaraku, dan kita sekarang sudah tahu apa itu artinya cyber war. Ya, perang siber. Ya, seperti gambar di sebelah kiri. Ya, negara-negara yang sudah hebat untuk teknologi berlomba untuk apa? Menempatkan satelitnya di atas. Itu kuncinya. Ya, negara yang nggak bisa membuat satelit nggak mungkin bisa menang dalam peperangan yang beda amat. Ya, sudah lihat gambar ini, ya, operasional sekarang perang bukan dilakukan di medan tempur, tapi di ruangan. Ya, sama dengan kita ini sekarang lagi online. Kita juga mesti berdoa sungguh-sungguh supaya terjadi suatu persiapan peperangan. Seperti gambar yang dibawa, ini rohaninya. Kita baca Alkitab, kita berdoa. Ya, itu kunci yang memegang kemenangan. Ya, dan gambar di tengah itu, di sebelah kiri itu, sudah lihat di situ peta Amerika, dari situ lalu dipancarkan serangan-serangan. Itu ya wacana. Nanti China sekarang negara yang besar juga nggak mau kalah, juga luar biasa hebat. Dan sekarang mereka tidak mau lagi mengekspor furniture, ya, lemari, dan mereka berkata itu murah. Sekarang China bikin robot tiap bulan sekian ratus ribu katanya. Untuk persiapan macam-macam. Untuk perang juga nanti robot-robot yang maju. Bayangin itu untuk penyerangan darat. Tapi semua dikerjakan di ruangan saja. Di ruangan. Ya, bis-bis jalan
tanpa pengemudi. Ya, dikemudikan di mana, Saudara? Ya di ruangan juga. Wih. Nah, ini mesti membuka wawasan kita, Saudara. Ya, secara rohani, kenapa Tuhan Yesus naik ke sorga? Ya, sudah lihat gambar di tengah itu, Tuhan Yesus naik ke sorga, meninggalkan, lalu naik, lalu dia duduk di atas. Ya, tahta Allah. Untuk apa, Saudara? Untuk yang namanya mendirikan kerajaan sorga, bukan kerajaan bumi. Nah, sekarang wawasan kita mesti terbuka, Saudara. Kerajaan sorga. Sorga itu di atas. Jadi kerajaan Tuhan itu di atas. Kerajaan sorga bukan makan minum di bumi. Tapi apa? Kebenaran dulu. Jadi orang-orang ini bisa begini. Karena apa? Karena tahu kebenaran. Kebenaran tentang gelombang. Kebenaran tentang high frequency. Ya, kebenaran teknologi. Nah, jadi kerajaan Allah itu bukan soal kebenaran, tapi kerajaan Allah bukan makan minum, tapi kebenaran. Nah, kebenaran dibuktikan dengan apa? Damai sejahtera dan sukacita. Karena itu kalau kita menjadi orang percaya yang betul, kita tidak perlu takut dengan namanya kehidupan kita mengalami kematian dan sebagainya secara fisik. Kita nggak takut karena kita punya roh. Karena itu sebabnya Tuhan Yesus ini naik ke sorga. Seperti juga negara-negara itu mengorbitkan satelit ke atas. Karena dari situlah peperangan yang terjadi. Ya, yang luar biasa, yang modern, ya. Dan kalau kita bisa menempatkan Yesus benar-benar tinggi, ya seperti negara-negara menempatkan satelitnya tinggi-tinggi dengan apa? Dengan roket, ya. Nah, kalau kita juga bisa menempatkan Yesus tinggi, maka kita akan mengalami kemerdekaan. Dan hari ini kita bicara merdeka sepenuh. Inilah judul khotbah kenaikan Tuhan Yesus ini. Merdeka dalam 3 sisi kehidupan. Kita dibebaskan ya dari 3 sisi kehidupan. Oleh siapa? Oleh Yesus Tuhan kita. Nah, ayat pokok yang kita baca Yohanes 8 ayat 36 berbunyi, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, kalau anak itu. Kenapa disebut anak? Karena banyak orang tidak mau mengakui Yesus itu adalah utusan. Anak berarti mesti keluar. Ya, keluar dari rahim. Nah, Yesus itu di sorga. Tapi dia mesti keluar dari posisinya. Karena itu dia diberi julukan anak Allah. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dan dalam surat Galatia 5 ayat 1 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Iya, Tuhan mau supaya kita jangan merdeka separuh-separuh. Tapi sungguh-sungguh merdeka. Ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Kata-kata yang dipakai Tuhan bukan Yesus, tapi Kristus. Kenapa, Kata Kristus artinya yang diurapi atau Mesias. Nah, kita punya Yesus yang harus mengalami pengurapan yang luar biasa untuk dilimpahkan kepada kita. Ya, dan pengurapan Roh Kudus inilah yang bekerja memerdekakan kita. Yang pertama itulah didasari dengan kematiannya.
Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mati bagi dosa. Ya, supaya apa? Yang pertama, Tuhan ingin kita merdeka. Merdeka dari apa? Perbuatan. Jadi jangan sampai kita menjadi orang Kristen masih berdusta, masih nakal, masih mencuri, itu namanya perbuatan. Omongannya itu perbuatan. Nah, merdeka dari perbuatan buruk masa lalu. Ini Tuhan mau melepaskan. Caranya dengan dia mesti mati. Untuk apa dia mati? Mengeluarkan darah. Darah Kristus ini. Supaya kita ini bisa diampuni. Ya. Diampuni itu artinya dilepaskan dari semua tuntutan. Artinya bebas. Bebas dari apa? Dari rasa salah. Nah, kalau orang salah biasanya malu. Nah, saudaraku, sama seperti Adam dan Hawa dahulu. Mereka berbuat salah, lalu apa? Telanjang. Jadi kalau orang itu berdosa, itu namanya telanjang di hadapan Tuhan. Jadi kalau telanjang di hadapan Tuhan, tidak kuat nanti menghadapi ya terang daripada Tuhan yang dahsyat, mereka ketakutan. Nah, jadi tidak mungkin kalau kita tidak lebih dulu dilepaskan dari ketelanjangan rohani ini. Jadi roh kita ini lalu tidak disalut dengan kemuliaan Allah. Nah, untuk inilah Yesus datang. Karena itu dalam surat Ibrani 9 ayat 11 sampai 14 berbunyi, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat penebusan yang kekal untuk kita. Ya, kita berhentikan di sini. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar. Kenapa Yesus ini harus jadi imam, mediator? Untuk hal-hal yang baik. Kapan? Untuk yang akan datang. Jadi Yesus itu bukan khusus datang untuk hal-hal baik sekarang. Ya, memang juga. Tetapi yang konsentrasinya untuk hal-hal yang akan datang. Ya, caranya membawa darahnya sendiri. Ya, dengan itu, dengan darah itu, ia telah mendapat penebusan yang kekal. Saya beri tulisan miring untuk kita. Ini artinya untuk menegaskan apa artinya Yesus mendapat penebusan. Loh, kok Yesus kok mendapat penebusan? Apakah Yesus ditebus? Bukan, dia mendapat kuasa, otoritas menebus. Menebus bukan sementara, menebus kekal untuk kita. Ya, jadi kita mesti mengerti apa yang dimaksud ayat ini. Lanjut. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ini hebatnya darah Yesus.
Kalau darah domba dan sebagainya itu secara lahiriah. Tapi betapa hebatnya, lebihnya darah Kristus. Kenapa hebatnya? Menyucikan hati nurani. Nah, hati nurani kita inilah yang bisa kadang-kadang kalau salah hati nurani kita ini membawa pada perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Nah, ini dilepaskan dulu sebelum dia naik ke sorga. Ya, jadi oleh darah kita bebas dari perbuatan-perbuatan konyol yang kita lakukan, perbuatan sia-sia. Ada orang pikir, wah ini perbuatan baik, ini menguntungkan. Tapi banyak perbuatan manusia itu sia-sia. Misalnya, orang dermawan. Kelihatannya hebat, tapi dermawan tanpa penebusan, dermawanmu hanya sampai di bumi. Ya, hanya orang ingat sejarah, tapi setelah mati, orang itu juga mati, yang ditolong tidak pernah ingat. Bukankah itu perbuatan sia-sia? Tapi kalau engkau dermawan, tapi engkau lakukan oleh karena imanmu kepada Yesus, itu beda. Ya, itu perbuatan yang tidak sia-sia. Ini yang pertama. Yang kedua itu merdeka dari perasaan salah, masa lalu. Ya, jadi ada perasaan yang salah dulu saya lakukan ini menghantui. Ya, dan Tuhan bukan hanya mau mengampuni, tapi dia mau membenarkan. Dengan apa dia membenarkan? Dengan dia bangkit, ya, dari kematian. Ya, kita dibenarkan, posisi kita ini dibenarkan, ya, oleh Tuhan. Artinya dijadikan benar di mata Tuhan. Sehingga kita bebas dari rasa tuduhan. Karena itu kalau orang betul percaya Yesus, hati nuraninya tidak lagi menuduh dia. Ya, dan tidak ada perasaan takut nanti mati, nanti dihakimi, enggak ada. Bebas. Jadi perasaan salah masa lalu ini hapus oleh kuasa kebangkitannya. Ya, karena itu 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 21 berbunyi, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Ya, jadi nanti kalau Tuhan datang, kita enggak takut lagi. Kenapa? Karena kita berasal dari kebenaran. Dimulai dari roh, spirit yang benar. Apa itu spirit yang benar? Percaya Yesus itu Allah jadi manusia, itu spirit yang benar. Kalau spirit yang benar ini sudah menguasai kita, hati nurani kita benar, maka hidup kita ini di mata Tuhan jadi benar. Jadi perbuatanmu, derma-dermamu jadi benar di mata Tuhan. Nah, ini untuk kekal benar. Sehingga hati kita itu bisa tenang. Ini hadiahnya. Kalau perasaan salah itu lenyap, hati kita tenang. Sehingga kita punya keberanian percaya untuk mendekati Allah kalau Dia datang. Nah, yang ketiga, kita dimerdekakan dari kekalahan masa lalu. Biasanya orang itu ingat tuh, dulu aku punya kekalahan di sini. Dan itu terus mengganggu, seperti di playback oleh iblis. Kamu gagal, kamu dulu pernah gagal. Tapi oleh karena kita sekarang disucikan, dipisahkan, itu artinya kita sudah ditempatkan, kata disucikan itu artinya dipisahkan.
kita ini sekarang dipindahkan ke dalam daerah kerajaan Tuhan. Ya, jadi kalau saudara misalnya hidup di Indonesia, sekarang sudah dikejar polisi, tapi saudara lalu bisa dipindahkan ke luar negeri yang gak ada urusan ekstradisi. Saudara masa bebas, bukan? Jadi saudara gak takut lagi semacam itu. Ya, jadi kita ini bebas dari rasa gagal, trauma. Nah, mungkin ada di antara saudara yang mengalami trauma dalam hidup saudara karena kesalahan yang lalu. Jadi pengikutan yang dulu gagal itu jadi penghambat kalau tidak dibekali dengan berkat kenaikan Tuhan ke sorga. Dan hal ini dialami oleh banyak hamba Tuhan. Joshua menang. Kota yang paling kuat menang dia pertama justru Yeriko. Tapi dengan kota kecil kalah. Dia merasa aduh ya tertelungkup. Wajahnya ditelungkupkan. Aduh kok begini. Nah itu. Petrus juga begitu ya. Dia menyangkal Yesus, waduh hatinya, wah gagal saya. Kenapa? Karena biasanya orang itu ya ngikut Tuhan, lalu bersandar pada kemenangan masa lalu. Ya, yang dulu memang menang, tapi untuk ke depan belum tentu menang. Karena itu seorang pengajar terkenal John Maxwell berkata, keberhasilanmu kemarin, ya keberhasilanmu itu berhenti kemarin. Untuk hari ini belum tentu kamu berhasil. Memang betul. Ya, jadi jangan kita ini sombong dengan keberhasilan kita. Kita mesti sekarang bersandar pada Yesus yang ada di sorga. Seperti orang punya tentara yang banyak. Wow, negara kami punya tentara sekian. Misalnya saudara punya tentara ya 100 juta di dunia. Waduh, orang akan berkata dahsyat di negara. Tapi kalau cuma tentara biasa, nggak punya persenjataan yang canggih, kalah, betul nggak? Sama seperti itu. Jadi sekarang kita ini jangan bersandar kepada pengalaman kemenangan yang lampau. Dulu saya begini bisa, dulu saya begini bisa. Buktinya sekarang banyak orang runtuh, betul? Yang punya mall-mall besar, sekarang kena online, bingung sendiri. Ya, pekerjaanmu pun runtuh. Wah, kamu punya gede, paling gede, runtuh. Kalau tidak bersandar kepada yang luar biasa, yang hebat. Untuk ini mari kita membuka Alkitab kita dalam Kisah Rasul 1. Ya, cerita tentang yaitu suku murid-murid Tuhan bertemu dengan Yesus yang bangkit dan selama 40 hari berada di muka bumi, ya. Dia mengajar, ya. Jadi kekalahan masa lalu kalau tidak mau berulang, saudara mesti sekarang punya hidup yang kuat dan berkemenangan. Seperti tadi yang kita nyanyikan. Nanti kita nyanyikan lagi nyanyian ini, walaupun saya sudah siapkan nyanyian lain, tapi nyanyian terakhir tadi sungguh menggugah. Ya, bersama dengan Tuhan kita pasti menang. Kenapa? Yang pertama, kita akan diperlengkapi dengan kekuatan roh kerajaan. Ini, ya, kekuatan roh kerajaan. Jadi sekarang roh kita ini roh kerajaan, harus punya roh kerajaan, spirit of kingdom, kerajaannya Tuhan.
Ya, Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 5 berbunyi. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sesudah itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Ya, berhenti sini dulu. Ya, karena saya mau terangkan. Tuhan Yesus waktu bangkit, maka dia mulai, ya, di sini katakan apa yang dikerjakan dan diajarkan sampai hari ia terangkat. Bahasa Indonesia berkata, sebelum itu, tapi dalam terjemahan lain maksudnya sesudah itu, sesudah Yesus terangkat, maka dia perintahnya sekarang itu bukan verbal. Bukan Yesus yang ada di bumi. Sesudah itu, jadi bahasa Indonesia buku Alkitabmu, sebelum itu, ya, mestinya sesudah itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus. Jadi sekarang perintahnya itu pakai dari atas, yaitu dengan cara daring ini, sinyal, ya, Roh Kudus itu seperti itu. Ya, jadi Tuhan sekarang mulai mengatur, memberi perintah dengan Roh Kudus. Kalau dulu Yesus sendiri hadir, ya. Nah, diteruskan. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus setelah bangkit, dia pakai tubuh kemuliaan, ya. 40 hari di muka bumi. Nah, karena itu angka 40 ini banyak orang berpikir, oh kalau gitu roh orang mati itu masih jalan-jalan di bumi 40 hari. Karena itu bikin sembayang. Kalau ada orang mati 40 hari. Salah. Karena Yesus itu bukan roh. Dia tubuh kebangkitan. Nah, ada pendeta yang cukup dikenal di Indonesia mengajar bahwa roh kita ini masih gentayangan di muka bumi selama 40 hari setelah mati. Itu salah, nggak benar. Ya, Yesus bukan roh yang jalan-jalan, bukan. Dia bisa makan, makan ikan goreng setelah dia bangkit, karena dia pakai tubuh kemuliaan, ya. Dan selama 40 hari itu dia ngajar cuma satu topik, cuma satu, apa? Kerajaan. Jadi dia bicara terus kerajaan. Supaya apa? Supaya murid-muridnya ini yang dulu pikirannya cuma di bumi, sekarang lain. Kamu mikirkan sekarang satu kerajaan yang beda, bukan kerajaan bumi, tapi kerajaan sorgawi. Dan untuk ini, kamu yang telah mendengar daripadaku, untuk bisa mendengar terus, ya, supaya kamu mendengar perintah-perintahku, maka kamu perlu dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, disinilah banyak orang Kristen juga karena diajar yang mungkin kurang lengkap. Bukan salah, tapi kurang lengkap. Mereka berkata begitu kita terima Yesus, kita itu sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi nggak perlu lagi minta. Karena Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Memang benar juga. Ya.
Tapi Roh Kudus belum operasional penuh. Nah, itu bedanya. Kita bisa percaya Yesus karena Roh Kudus. Tapi yang Tuhan mau bukan hanya kita percaya, kita berbuat oleh kuasa Roh Kudus. Untuk itu kita mesti ditenggelamkan, dibaptis, ditenggelamkan dalam kuasa Allah. Jadi apa sebetulnya, kebangkitan Tuhan itu selama 40 hari dia berjalan untuk dia berulang-ulang berbicara. Jadi kalau orang berulang-ulang itu jadi apa? Jadi habit, jadi kebiasaan. Karena itu kalau sudah suka ngulang-ulangi ucapanmu itu jadi mantra itu. Dan Tuhan minta firman Tuhan itu mesti diucapkan ulang-ulang dalam batin kita, dalam pikiran kita. Jadi kadang-kadang kita mesti geremeng gitu ya. Tapi bukan menggerutu, bukan. Kita mesti ucapkan terus, kerajaanmu akan datang. Kerajaan Tuhan, damai sentosa, kerajaanmu dahsyat, ya, kerajaanmu hebat. Nah, mesti begitu. Tuhan Yesus berulang-ulang bicara tentang kerajaan. Kenapa, supaya roh dan jiwa murid-murid itu penuh konsep kerajaan. Jadi pikirannya sekarang bukan lagi duniawi. Walaupun masih tinggal di bumi. Nah, banyak orang Kristen tinggal di bumi, pikirannya sangat duniawi. Tidak pernah memikirkan kerajaan. Karena itu kalau ke gereja dia kasih derma. Derma ya. Derma itu sama seperti orang-orang dunia. Derma. Derma itu artinya nolongi. Loh kok nolongi Tuhan? Kita nggak perlu nolongi Tuhan. Kita memberi itu bukan derma. Kita berpartisipasi, bermitra, mendirikan kerajaan Tuhan. Nah, memang kerajaan Tuhan ini nanti akan Tuhan praktekkan di muka bumi selama 1000 tahun. Ya, itu nanti ada kesempatan. Jadi kita hidup di bumi, nanti kita melihat kerajaan Kristus. Yesus jadi raja. Jadi pikiranmu itu mesti konsepnya ke atas. Ya, Kristus ini pegang kuasa. Ya. Dan untuk ini, untuk supaya sudah terus dapat hubungan nanti, supaya ada koneksi terus, sudah perlu dibaptis dengan Roh Kudus. Karena cara hubungan sekarang bukan lagi pakai suara di bumi, tapi suara yang nggak didengar orang. Sama seperti handphone saudara. Ya. Itu seperti ada gelombang. Nggak didengar, tapi terus bisa didengar. Jadi kirimnya itu nggak didengar, betul nggak? Nggak ada suara masuk gitu, terus masuk handphone kita. Enggak, kita nggak dengar. Tapi begitu sampai ke handphone, nah kita dengar. Sama seperti itu. Tuhan ini sekarang membaptis saudara dengan Roh Kudus. Supaya saudara ini bisa mendengar dengan jelas. Kenapa sih? Karena sekarang sudah hidup dalam atmosfer kerajaan. Kerajaan Allah bukan makan minum. Tapi apa? Kebenaran, damai, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan datanglah kerajaanmu. Itu berarti kita ngundang siapa? Roh Kudus. Nah ini loh yang harus kita sekarang konsentrasikan. Hari kenaikan Tuhan ini, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Untuk mencurahkan Roh Kudus. Jadi kita ini mesti minta Tuhan baptis saya. Artinya tenggelamkan saya dengan atmosfer sorga. Nah, jadi kita mempunyai
kekuatan yang luar biasa, Sku. Ya, kekuatan tadi yang pertama tadi, Sku, roh kerajaan, ya. Jadi kita diberi kekuatan roh kerajaan dengan pikiran lebih dulu konsep kerajaan. Yang kedua, Sku, saudara, kekuatan kerajaan ini untuk menjadi saksi Tuhan. Jadi karena itu anak Tuhan sekarang mesti dari mulutnya ini mesti banyak ngomong tentang Tuhan, tentang kerajaan, tentang kerajaan. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 7. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Iya, jadi kalau saudara mau menjadi orang yang berkemenangan dalam hidupmu, saudara mesti menjadi saksi Tuhan. Kenapa, Sku? Karena kalau saudara tidak menjadi saksi Tuhan, itu artinya sudah bersaksi itu out, keluar dari mulutmu. Saudara tidak akan mendapat dicatu, ya, sama dengan handphone kita, Sku. Ya, ini mesti kita pakai, bukan? Kalau kita pakai lalu apa? Kita butuh namanya apa? Yaitu charge. Nah, kenapa orang tidak butuh charging dari Tuhan? Karena dia tidak mengeluarkan sesuatu untuk Tuhan. Jadi saksi Tuhan. Jadi kalau saudara ini hidup suka, ya sekarang dipakai oleh Tuhan menjadi saksi, saudara itu nanti akan di-charge oleh Tuhan. Ah, ini baik ini. Ya, handphone saudara itu kalau didiamkan terus, tidak dipakai, lagi gimana? Baterainya gimana? Rusak, betul. Justru kalau dipakai, lalu di-charge, dipakai, di-charge, awet. Coba sudah diamkan aja baterai, rusak semua. Sama hidup kita. Jadi ini kita mesti kuat jadi saksi Tuhan. Ya. Nah, oleh karena itu Tuhan mengisi kita dengan kuasa. Kisah Rasul 2 ayat 32, 33. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ya, ini gunanya Yesus naik ke sorga. Untuk apa? Menerima, ya, Yesus sebagai imam besar, sekarang menerima pengurapan penuh untuk dicurahkan. Nanti baca Mazmur 133, alangkah indahnya kalau saudara bersaudara itu rukun. Seperti minyak yang turun dari mana? Kepala Harun. Nah itu imam besar tuh. Meleleh. Nah, jadi oleh karena Yesus sudah menyelesaikan, maka dia diangkat lalu menerima otoritas untuk membagi. Jadi sekarang Allah ini memberikan otoritas penuh pada Yesus. Kamu yang jadi distributor. Untuk apa? Untuk Roh Kudus. Dan kalau dicurahkan, maka dikatakan dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Karena itu kalau orang kepenuhan Roh Kudus mesti mengeluarkan sesuatu yang bisa didengar. Ya, dan bisa dilihat. Gimana? Dilihat itu kadang-kadang, ya mungkin ada gemetar. Makanya dulu orang Pantekosta pertama yang dipenuhi Roh Kudus itu,
Lalu orang yang Kristen yang lainnya enggak ngerti. Gempa ini, gempa bumi. Karena itu kelompok itu disebut The Quakers. Quake itu artinya gempa. Jadi dulu orang Kristen dulu memang begitu. Terus ngomong bahasa roh. Karena itu saudara-saudara yang berdoa, kalau saudara lagi gitu ya, itu sebetulnya Roh Kudusnya mau masuk, tapi engkau tolak dagingmu. Ini apa ini? Ini apa ini? Aku kok gini? Nah itu loh, pikiranmu itu yang menolak, itu yang membuat pertentangan. Karena itu kalau orang sudah biasa terima Roh Kudus, dia nggak lagi gini-gini, nggak perlu. Mana di KKR orang pertama kena Roh Kudus, dia mesti itu manifestasi. Ya. Nah, itu kamu lihat itu. Ya. Hebatnya begini. Bahasa roh ini, omongan ini. Karena ini bahasa sorga. Nanti sudah dengarkan khotbah dari Pak Yusak Sidarta tanggal 24 atau 26 April yang lalu. Dia terangkan ini, pentingnya kita ini bahasanya sama dengan bahasanya Tuhan, bahasanya sorga. 1 Korintus 14 ayat 4 berbunyi, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, orang berkata kalau gitu saya bernubuat saja. Karena bernubuat lebih besar, betul. Tapi kalau saudara tidak bisa membangun dirimu, bagaimana bisa membangun orang lain? Nah, ayat ini disusun begitu, supaya gereja-gereja ini jangan menyepelekan berkata-kata dalam bahasa roh. Ya, karena itu membangun dirinya untuk bisa bernubuat dengan betul. Ada orang bernubuat, tapi enggak Tuhan suruh. Ya, tapi kalau sudah mau bernubuat itu menyampaikan firman Tuhan, mesti dengan kuasa roh, itu membangun. Nah itu menjadi saksi. Ya, sudah bisa jadi saksinya Tuhan. Nah ketiga terakhir, apa harapan kita bukan? Lalu semua itu untuk apa gitu. Nah inilah kekuatan pengharapan kedatangannya. Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Iya, jadi ini yang menyaksikan bukan 1-2 orang, 500 orang murid. Tuhan selalu pakai saksi. Jadi bukan nanti orang berkata, itu kan cerita. Bukan, ada saksinya. Dan khusus untuk kenaikan ini, saksinya bukan sedikit. 500. Mana bisa bohong. Yesus ini yang terangkat ke sorga, kata malaikat, kamu kenapa kok lihat terus ke atas? Sudah berhenti, sekarang perintah itu lewat jalur daring dengan sinyal dari sorga. Seperti tadi, dengan roh. Ya, kamu jangan diem aja sekarang. Kamu tunggu perintah tapi dengan roh. Karena itu dalam perbuatan Petrus selalu berkata, roh menyuruh aku pergi. Nah itu loh. Anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh nanti bisa begitu. Roh menyuruh aku pergi. Roh menyuruh aku mengampuni. Roh menyuruh aku korban.
Ya, loh uangku cuma sekian. Semua Tuhan, ya sudah. Saya masih teringat waktu pembangunan di sini, kita ini lagi sangat putus. Ada cabang di Solo yang mendapat tanah dan sudah minta semua ini diizinkan. Dulu sudah pernah kita beli, diresolusi, dijual lagi tanahnya. Jadi dia itu angkatan pertama Pak Yayu yang baru meninggal hari Minggu. 50 tahun meninggal. Dulu dia usaha itu dapat, tapi tanahnya 400 juta. Panitia berkata, gimana Pak Bekti ini? Saya berkata, kasih dulu. Karena dia angkatan pertama yang belum ada tempat, tapi gerejanya maju. Kasih. Padahal kita sangat membutuhkan. Ya. Jadi kita mesti percaya, kita ini punya harapan. Ya. Jadi kita ini sekarang mesti dengar suara roh. Ya. Dan roh ini hebat. Roma 15 ayat 13 berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya, kenapa orang jadi orang Kristen tapi putus asa? Ada pendeta yang gantung diri, bunuh diri. Itu pendeta di Semarang dulu. Ya, dia gantung dirinya di Purwokerto. Tapi bersamaan dengan itu tidak lama ada gereja juga, satu lagi yang sinode lain juga bunuh diri, pendeta. Kenapa? Harapannya putus asa. Asa itu pengharapan. Putus asa. Kenapa? Karena pengharapannya kurang limpah. Pengharapanmu itu seperti jangkar. Ya, di situ enggak kelihatan ya. Itu ada kapalnya di situ, yang sebelah kiri remeng-remeng. Ya, nah dilemparkan, kena batu karang. Ya, Yesus itu jangkar kita, tapi Yesus juga batu karang kita yang kokoh. Nah, kata Ibrani 6 ayat 19-20 berbunyi, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Iya, pandemi ini membuat orang banyak goncang. Goncang apanya? Jiwanya, pikirannya goncang. Sampai ada yang bunuh diri, banyak. Rumah tangga ribut, goncang pikirannya, perasaannya, kehendaknya. Tapi ayat ini berkata apa? Pengharapan itu sauh, jangkar, yang kuat dan aman bagi apa? Jiwa kita. Karena bukan saja roh, sekarang jiwa kita ini bisa nyantol, bisa gandeng. Kemana? Di belakang tabir, yaitu sorga. Jadi pikiran kita ini sekarang, perasaan kita, nggak apa-apa. Sekarang saya dihina, nggak apa-apa. Saya punya sorga. Wow, itu kekuatan jiwa yang luar biasa. Karena itu mari kita jadikan Tuhan kita ini Tuhan yang pasti berkemenangan bersama dengan kita. Seperti nyanyian yang tadi kita nyanyikan terakhir. Yuk kita nyanyikan lagi nyanyian ini. Bahwa bersama dengan Tuhan kita pasti menang, pasti menang, pasti menang. Dan ini yang harus jadi bagian hidup kita. Mari kita orang yang percaya, yang tahu merayakan kebangkitan Tuhan.
Saudara sekarang yang belum dipenuhi Roh Kudus, coba berdoa, minta Tuhan penuhkan saya dengan Roh-Mu yang kudus. Supaya hidup saya ini tidak lagi kalah dengan kegagalan masa lalu. Dengan perbuatanku yang buruk saya ulangi lagi. Ya, dengan perasaan-perasaan malu, takut, lenyap itu kami mau ganti dengan yang hebat, Yesus yang akan memberi kemenangan. Ya, ku akan menang. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus pimpin aku. Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan kau. Dia Tuhan yang menangkan semuanya. Bagi Dia Tiada yang mustahil. Kan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus pimpin aku. Aku akan menang. Yes. Mari kita berdiri. Anda di rumah juga berdiri. Pujikan pujian ini. kemenangan di tangan Kami Tuhan Yesus pimpin aku. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus pimpin. Amin. Kemenanganku akan menang. Haleluya. Kemenangan di tangan kami. Amin. Tuhan Yesus pimpin. Amin Tuhan. Amin. Akan menang bersamamu. Glory. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus pimpin. Tuhan Yesus Pimpin aku. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pimpin Aku. Yes, Lord. Puji Dia. Haleluya. Sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bersama Engkau Tuhan Kemuliaan bagimu. yang duduk di sorga. Yesus yang layak. Kuasa sorga mengalir. 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 Memberikan kemenangan.
Jesus, Jesus. Saudara yang bisa berbahasa roh, berbahasa roh. Ada kuasa, ada kuasa. Bangun dirimu. Amin, amin. Jesus, Jesus. Horiasoneke, mitora seketamato. Hitlat koraso, kemenangan, kemenangan, kemenangan kau sediakan. Jesus, Jesus. Ku akan menang Tuhan. Haleluya. Kemenangan di tangan kami, Tuhan Yesus di pihakku. Sekali lagi. Akan menang bersamamu. Glory Tuhan. Yesus di pihak kami. Tuhan Yesus di pihak kami. Engkau yang memberikan kemenangan. Engkau hidup. Engkau hidup. Engkau bangkit. Engkau punya kuasa. Kuasa kerajaan. Kuasa kerajaan. Melepaskan. Membebaskan. Memberikan kemenangan. Bersorak, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena Engkau adalah pemenang. Dan kami pun menjadi pemenang-pemenang. Oleh karena Engkau. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Istimewa yang sakit sekarang mereka bangkit, bangun dan percaya kemenangan sudah Tuhan bayar. Terima kasih. Yang ada problem juga biar mereka berseru padamu dan mereka selalu berkata kemenangan di pihak kami, kemenangan di pihak kami. Juga untuk negara kami kemenangan yang benar, kelompok yang benar menang, menang oleh kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih. Berkati negara bangsa kami, Tuhan. Terima kasih dan kami mau terima berkat-Mu. Kami tadakan tangan. Terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan segala berkat-berkat-Nya. Berkat dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus, dari Roh Kudus menyertai engkau. Oleh karena Yesus Kristus yang sudah bangkit. Dan memberikan kami kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Setiap kita yang percaya berkata bersama amin. Tuhan memberkati saudara. Amin. Jangan lupa kami mengundang jemaat Tuhan untuk hadir dalam ibadah pencurahan Roh Kudus yang akan diadakan pada hari Senin sampai Kamis tanggal 17 sampai 20 Mei jam 7 sampai 8 malam di ruang ibadah utama lantai 1 GBT Kristus Alfa Omega Gajah Mada melalui link pendaftaran yang akan dibuka Minggu tanggal 16 Mei malam. Hai, ada kabar gembira nih dari STT Kristus Alfa Omega Semarang. Buat kamu yang punya hobi bernyanyi, STT Kristus Alfa Omega Semarang mempersembahkan Lomba Solo Vokal Online 2021. Registrasi dan pengumpulan file mulai dari tanggal 1 Mei sampai 30 Mei 2021.
Pengumpulan file dalam bentuk file video bernyanyi melalui email prodimusikgereja@gmail.com. Dengan biaya pendaftaran Rp100.000, kamu berhak mendapatkan e-sertifikat dan berkesempatan mendapatkan total hadiah Rp3.250.000. Wow, menarik kan? Yuk buruan daftar. Untuk info lebih lanjut, kepoin Instagram @musikgereja_sttKAO atau hubungi Rain di 0857 1439 8465. Christian Music Festival 2021, Alting Britain Beautiful. STT Kristus Alpha Omega mengadakan free online webinar dengan tema paradigma pendidikan musik umum dan musik gereja masa kini yang diadakan pada hari Rabu 26 Mei pukul 7 malam lewat Zoom online.